Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga tidak keluar dari majlis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, yang mana kita masih dalam satu hadis, di mana dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita amalan yang kalau kita kerjakan maka insya Allah keimanan kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 amalan ini dimulai oleh Rasulullah SAW dengan ucapan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaf'al af'alal mu'minina al-kamilin, hendaknya dia mengamalkan amalannya orang-orang mukmin yang sempurna, fi imanihim, yaitu yang sempurna imannya. Yang pertama, Nabi SAW menjelaskan falyagul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata baik atau diam. Kemudian diulang lagi oleh Rasulullah SAW, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi Islam ini luar biasa. Kita memuliakan tetangga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Islam juga diatur bagaimana hubungan sesama juga kepada tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Bagaimana adabnya menerima tamu, apa kemuliaannya menerima tamu. Ini semua diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tetamunya. Wahidan kana au muta'addidan, dijelaskan oleh para ulama, dhaif tamu baik itu sendiri satu orang, au muta'addidan ataupun tamu yang banyak. Mau yang datang ke rumahmu tamunya cuma 1 orang atau tamunya lebih daripada 1 orang, maka hendaknya engkau memuliakan tamu. Ghaniyan au faqiran, tamunya kaya atau tamunya miskin, dua-duanya harus kau muliakan, kau hormati. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Kalau yang datang orang yang punya kedudukan, kita memuliakan, kita khidmah, kita melayani. Tapi kalau yang datang orang miskin, orang minta bantuan, justru kita nggak muliakan, malah kita usir. Nah ini tidak benar. Karena tamu itu datang dengan rezekinya dan kembali dengan meninggalkan ampunan bagi penduduk rumah. Jadi tamu itu kalau datang bukan dia ngurangi rezeki kita, tapi dia datang dengan rezekinya. Misal, ketika ada tamu datang kau suguhkan makanan, ya itu sudah rezekinya dia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala salurkan melewati dirimu. Dia datang dengan rezekinya dan kembali dengan ampunan. Setelah dia bertamu, dia keluar dari rumahnya, Allah mengampuni penduduk rumah tersebut.
Jadi jangan bedakan, ketika yang datang ghaniyan, kaya, muliakan. Ketika yang datang faqiran, orang fakir, orang miskin, juga muliakan tamu, karena itu bagian daripada akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad SAW kalau dipanggil sama orang miskin, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau sudah orang miskin yang ngundang, Nabi bergegas. Tidak dibeda-bedakan sama Nabi Muhammad. Ada yang ngundang Nabi, kepingin ngundang ke rumahnya, cuma ngasih makan, tidak mampu, cuma lauknya cuma apa, cuka, ya Nabi datang. Ada yang ngundang Nabi Muhammad SAW dengan makanan yang sederhana, orang miskin, ya Nabi datang. Dan Nabi kalau kedatangan tamu, tamunya siapapun dimuliakan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi terkadang yang paling terakhir, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ketika datang ke rumah Nabi dan Nabi minta supaya ashabus suffah dibawa ke rumahnya. Abu Hurairah diberikan mangkok susu dan disuruh memberikan minum susu tadi kepada siapa? Kepada ahlu suffah semuanya, satu persatu. Selesai minum semua, Abu Hurairah baru disuruh minum sama Nabi Muhammad. Padahal Abu Hurairah yang pertama kali lapar dan yang pertama kali ketemu sama Nabi, diajak ke rumahnya Nabi. Sesampai di rumah Nabi tanya, ada makanan enggak? Enggak ada kecuali ini satu mangkok susu. Itu satu mangkok susu kalau diminum buat Nabi sama istrinya, sama keluarganya di rumah nggak cukup, nggak bikin kenyang. Tapi Nabi minta apa? Ahlu suffah, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di emperan masjid, orang-orang miskin, diajak ke rumahnya semua. Tapi Nabi Muhammad punya mukjizah, punya khususiyah. Salah satu khususiyahnya Nabi apa? Sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad itu bisa berkah, yang sedikit bisa cukup buat semuanya. Nah, Abu Hurairah yang pertama kali lapar diajak sama Nabi, tapi sama Nabi diajarkan apa? Melayani. Diajari apa? Itsar, mendahulukan orang lain walaupun dia butuh. Selesai ahlu sufah semua minum, Abu Hurairah minum, disuruh sama Nabi lagi nambah, disuruh lagi sama Nabi nambah. Setelah semuanya baru Nabi yang paling terakhir minum. Jadi beliau muliakan tetamunya terlebih dahulu. Tamunya sudah semua, baru Nabi yang paling terakhir meminum sisa daripada susu yang telah diminum oleh para sahabat-sahabatnya. Jadi salah satu daripada akhlaknya Nabi apa? Memuliakan tamu. Mau itu satu, mau itu lebih dari satu, mau itu kaya, mau itu miskin, hendaknya memuliakan tamu.